Ya, kita sudah memasuki area hotel. Pak Zul. Dan ini Dimas. Dim. Kang Uwa sama Kang Denny di sana. Kemudian nah, widih. Sakuragi kemarin. Gimana? Itu. Loh, dia nggak diajak lah orang cowok. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, di subuh yang ceria ini temanilah Kores untuk mengisi kebutuhan konten di channel baru. Ya biasa lah ya, the hardest part always the beginning part gitu. Jadi gue harus ngisi konten. Nah, yang paling enak ngisi konten adalah dokumentasi
masa lalu dalam pertumbuhan, pergerakan dan juga perkembangan dari mujahidin muslim di medsos gitu ikhwan. Kemarin gue udah ceritain dokumentasi tentang YPMA, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, Muktamar 1, Muktamar 2. Nah, sekarang masuk ke sesinya Zojahidin Comment Center atau yang kita kenal dengan ZCC. Tapi untuk yang baru-baru pasti kenalnya Zojahidin Cakrawala Cemerlang. Ya nggak apa-apa lah, sama lah itu. Cuma beda periode doang. Kalau yang Comment Center masih muda-muda yang ngurus, Cakrawala Cemerlang itu udah yang generasi-generasi yang udah tua dan bijaksana yang ngurus. Nah, ini gua akan bercerita tentang ZCC. Ini kalian udah pada tahu belum? Yang baru-baru di sini ZCC apaan? Kumute malas ditanya-tanya. Oi, bantuin gua ngisi konten ya, Ge. Cuma 1 jam doang. Ini untuk di aplikasi maafan ya. Aku nyari room dari tadi yang bisa buat nge-live, dapatnya di sini. Jadi ya harus kalian ini lah. Harus kalian temani Kores bercerita ya. Oke, Candy belum tahu. Anak Jaksel, Bang Res. Enggak, gua anak Bandung dong. Kota fashion. Iya. 50 orangnya tidur semua kayaknya ya. Ya udahlah, gue cerita sendiri aja. Seperti yang sudah kalian saksikan di video sebelumnya mengenai apa sih topik ZCC yang akan gue bahas. Jadi yang ada dokumentasinya itu program perdana, kalau gue nggak salah ya, program perdana dan cukup besar waktu itu dan alhamdulillah sukses. Dan program ini juga yang membuat Muslim jadi unite di YouTube terutama, yaitu program donasi Palestina di tahun 2021 ikhwan. Nah, program donasi Palestina ini itu seru banget gitu karena titik konsentrasi CCC itu kan di Ponorogo. Kita rombongan berangkat ke Jakarta lalu menyerahkan secara langsung ke kedubesnya Palestina. Jadi untuk yang belum tahu, Palestina itu punya kedutaan besar di Indonesia, di Jakarta itu, dan kami ke sana. Kami menyerahkan sumbangsinya masyarakat. Waktu itu zaman itu cukup banyak ya ikhwannya buat kita ya. Waktu itu tuh terkumpul 50 juta dalam 3 malam kalau nggak salah. Langsung kita serahkan. Nah, yang berangkat waktu itu ada Pak Zul, ada gua, ada Kanda Yonat, ada Mualaf Prince, ada Sakuragi, terus ada siapa lagi ya? Oh, Pak Yans, ada Pak Yans, ada si Goldian ikut nggak ya, lupa gua. Kayaknya enggak Goldian itu. Si Dedi enggak karena dia Kalimantan jauh. Jadi yang Jawa-Jawa berangkatlah ke sana memberikan yang sudah diamanahkan oleh umat gitu. Nah, itu jadi program donasi Palestina yang pertama kali digagas di yang gua tahu ya, di yayasan yang berkutat dalam dakwah medsos itu ZCC. Mantap ZCC, pionir kalian. Ya. Terus di video-video yang kalian lihat juga di sana gua selipkan gitu kan mengenai ZCC ini rapat ketika akan dibentuk menjadi yayasan resmi yang diakui negara, dan juga dokumentasi yang kalian lihat itu di mana Kores dan juga Pak Zul melakukan pengesahan di depan notaris bahwa ZCC resmi menjadi yayasan gitu. Nah, itu kalian lihatlah di depan-depan tuh, video depan. Sekarang kita masuk lebih jauh mengenai apa sih ZCC itu kawan-kawan. Apa itu ZCC, kerjaannya ngapain, lalu seberapa berkesan ZCC itu di dunia lintas iman. Di perspektif Kores tentunya ya. Dan biasanya TikTok masih orang baru-baru jadi belum pada tahu. Tapi gue ceritain aja gak apa-apa. 1 jam buat kebutuhan konten ikhwan. ZCC untuk yang belum tahu, ini adalah kalau di bahasa gue ya, ZCC itu predatornya penghujat Islam. Itu ZCC. Dan ZCC itu singkatan dari Zojahidin Comment Center, Pusat Komando Zojahidin. Zojahidinnya apaan? Zojahidinnya itu juga singkatan dari apa? Mujahidin Zoom. Dipanggilnya para mujahid ini Zoja. Anjir, beautiful. Kores tuh kalau bikin nama tuh keren-keren ikhwan. Zojahidin, Zoom, Mujahidin. Panggilan orang-orangnya apa? Zoja. Nah, jadi ngumpul semua di sana predator penghujat yang kupingnya tebal,
tidak sakit hati dan marah dan gentar ketika Tritung menghujat Islam, yang dengan mudah lidahnya dan lancar mengkonter balik hujatannya para penghujat Islam. Nah, disitulah para orang-orang ini berkumpul gitu. Termasuk salah satunya saya. Dan dulu nama gua dulu, oh ya Kores, iya bener, Kores itu lahir di Zoom namanya, dari Cyrus the Great gitu. Nah, awal-awal ZCC ada itu gue dipanggil Slayer, Ikhwan, karena nama mujahid pertama gue di zaman masih StreamYard ya, itu Triun Slayer gitu. Pembantai semua berhala-berhala yang mempunyai badan atau jiwa 3 gitu. Triun Slayer. Ngumpul lah di sana tuh orang-orangnya. Ada Dedi tahu, ada Etan, tandem gue itu, ada satu lagi tuh Bamtri. Nah, itulah bertiga lah. Gue kalau misalnya ada Etan, ada Bamtri udah senang banget, udah tenang gitu. Ada yang bisa gantiin kalau gue lagi sibuk di YPMA. Nah, awal mula berdirinya tuh gimana ZCC itu gitu. Jadi awal mula berdirinya tuh begini, Ikhwan. Kalian yang baru lahir di TikTok ya, yang belum tahu pasca TikTok itu ada apa? Dulu dialog lintas iman yang gua masuk di dalamnya itu di WhatsApp dialognya. Jadi pakai ketik atau VN. Waalaikumsalam warahmatullahi Opung. Selamat mendengarkan dongeng Kores. Dongeng masa lalu. Nah, dialog di WhatsApp itu kalau kemarin kita ngobrol sama Ustaz Tata itu mulainya dari 2017 ya, 2017 sampai 2020-an lah transisi ke Zoom itu. Nah, dialog di WhatsApp tuh baik Kristen maupun Islam maupun Tritung. Nah, ini gue singkat cerita aja. Di masa-masa akhir di 2019-2020 lah ya, itu tuh ada fenomena menarik di dialog WhatsApp ini. Dari kalangan Tritung itu penghujat ya ikhwan ya. Kalau gue bilang Tritung artinya yang para penghujat ini. Mereka ngelempar-lempar link. Jadi macam link, orang-orang kiranya ya link website gitu kan yang ada di Google. Tapi ternyata link-link yang dilempar ini tuh dia link aplikasi. Jadi kalau orang ngeklik link itu, dia akan masuk ke sebuah aplikasi, diam di sana dan macam apa ya, kalau zaman dulu tuh kayak Yahoo Messenger lah, atau kalau kalian tahu Discord kayak Discord lah gitu. Nah, masuk ke link itu, muslim yang awam yang nggak ngerti ini dia kemana HP-nya, kok dari WhatsApp tiba-tiba pindah gitu, bingung dia, belum beres bingung ini dia ada di mana, di aplikasi apa, bingung juga sama ini kok ada suara-suara yang masuk ini, suara-suaranya kok ngehujat-hujat Islam isinya gitu. Jadi dia kayak telepon bukan telepon gitu. Ini dihujat-hujatin Islam ya. Di dalamnya itu kalau muslimnya yang masuk ke dalam nggak sengaja itu ada 20 sampai 30 suara. Begitu. Nah, gue yang mendengar berita-berita kayak gitu tuh ya iseng juga pengen tahu. Oh, kok ada penghujat di dalam link itu? Link apa nih? Nah, akhirnya gue tungguin selang berapa hari ada lagi tuh yang lempar link kayak begitu nih si Tritung ini. Gue klik lah. Gua masuk gua, oh ini tuh aplikasi yang dibicarain itu. Terus dan ya benar gitu, ini orang-orang ini ngehujat, wah hujat cangcung gitu kan. Cuma kan ya karena gua anak tongkrongan ikhwannya biasa ceng-cengan, sehingga mungkin bakat itu tuh kepake gitu dalam dunia lintas iman ini. Ketika mereka ngehujat ya gua counter balik gitu kan. Counter balik, ini ada, jadi waktu kita masuk itu ini contoh ini ada, ini nih lihat nih ada penyembah batu masuk lah kayak gitu tuh, woi penyembah batu kapan lu tobat penyembah batu, nah Kores ya, woi ini gue di kandangnya penyembah kelamin ya, wah anjir gue dikeroyok sama penyembah kelamin, nah gue gitu-gituin lah. Jadi saling tukar argumen, mereka ngehujat, gue kasih fakta gitu kan, tapi praktis faktanya. Ya, mereka kaget ikhwan, gitu. Loh, kok ini muslimnya ngelawan gitu. Ketika gue counter kayak gitu tuh ada yang ngamuk, woi bangsat anjing, goblok orang mana lu, gitu-gituin. Loh, kok ngamuk? Kalian ngata-ngatain duluan kok ngamuk gitu.
Akhirnya di kick lah gue, habis bubukin ini Tritung di kandangnya itu ini apa dia? Gue di kick lah gitu. Tiba-tiba gue keluar dari aplikasi, terus ya WhatsAppan lagi kayak gitu kan. Dan ngobrol-ngobrol-ngobrol, tahu itu namanya Zoom ikhwan, itu namanya Zoom ternyata. Jadi lu kalau masuk Zoom itu bisa pakai kode lewat di aplikasi Zoomnya langsung atau pakai link dia. Masuklah nanti ke si Zoom itu. Lalu alkisah, gue udah tahu kayak gitu linknya, dapat telepon gue. Yang nelpon itu Etan, yang nelpon itu. Etan nelpon, woi Slayer, kayaknya kita harus bikin Zoom deh, gitu deh. Oh, lu udah tahu ini fenomenanya, Tan? Iya, bangsat mereka ini. Mereka kirim-kirim link gitu, kasihan muslim-muslim kejebak di sana. Dikata-katain, nggak bisa ngomong gitu. Pas gua masuk gua bisa ngomong ikhwan, alhamdulillah gitu. Nggak dimainin yang apa mute permanennya itu. Tapi mungkin ya mereka juga baru kali ya punya aplikasi kayak gitu sehingga masih ngulik-ngulik gitu. Nah muslim-muslim yang masuk kemudian hari itu mereka di mute permanen, jadi nggak bisa ngatain balik gitu atau nggak bisa nge-counter. Ngobrol lah gua sama Etan gitu, taktuk dibikinlah grup gitu. Dibikin grup sama Etan. Grupnya itu namanya Zoom Muslim Meeting. Nah, gitu dia. Si Etan yang bikin. Masuklah gua di sana, ada Etan, ada itu orang Arab, lupa gua namanya gitu. Nah di sana lah mulai kita ngerekrut orang gitu, ngasih tahu ini Zoom ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena panghujat belangsak ini kelakuannya begini dan begitu gitu kan. Jalan tuh seminggu aja, jadi udah nggak sabar deh pengen ngomong. Mantap sih ya, bener Akhi Gibran, Mabre. Shout out to Akhi Gibran. Waktu aku pertama ke Jakarta ketemu sama Akhi Gibran. Nah, jadi ngobrol lah sama Akhi Etan, Akhi Gibran, sama Akhi Bamtri nanti terakhir ngobrolnya gitu kan. Dibuatlah di grup itu. Lalu kemudian kita belum punya Zoom posisinya ya. Jadi kita masih ke sana gitu. Jadi yang awalnya orang-orang itu kejebak. Nah, ini orang-orang yang masuk di Zoom di grup WhatsApp ini tuh ini orang-orang yang sengaja masuk ke sana, gitu. Terus ada juga Akhi Doni Caji gitu kan. Sekarang masih satu grup sama gue di Rasyidun Army Sipahi. Cuma gue vakum ngechat di sana, kebanyakan grup bre. Jadi kita akhirnya sengaja ke sana, kita ratain mereka di sana di kandang mereka sendiri. Ketika mereka ngehujat, kita udah tahu tuh share screen kan kayak gitu-gitu. Jadi kita share screen, kita kasih data gitu kan. Mereka tantrum, kita di-kick gitu kan. Masuk lagi bikin mereka tantrum, kita di-kick lagi. Gitu-gitu aja terus. Jadi hobi Ikhwan, jadi enak gitu karena kepuasan tersendiri ketika kita membuat penghujat itu tantrum, ngamuk-ngamuk, emosi, mau nyari kita. Itu beautiful, kepuasan tersendiri, bre. Nah itu tuh terjadi tuh selang berapa? Seminggu, 2 minggu, 3 mingguan lah gitu. Sampai nanti orang-orang makin banyak masuk ke ini, orang-orang makin banyak masuk ke grup kita, makin banyak masuk ke grup kita. Dan gue masih nge-handle YPMA di sana gitu. Makanya kalau gue cerita YPMA pasti JCC ke bawah karena barengan gue ngurusnya itu. Nah lalu kemudian di 2-3 minggu itu akhirnya, nah ini adminnya Apik Altim nih. Ini kawan lama gue Ivan dari masih zaman Zoom gitu, dari 4-5 tahun lalu. Dia masuk gitu dan dia secara nggak langsung jadi humas lah ya yang rekrut-rekrutin orang supaya makin gede ZCC ini. Nah, Dedi Wijaya dia masuk tuh di minggu 2, minggu ketiga grup kita Zoom Muslim Meeting. Bener atau bener Ded yang gue bilang? Nah, terus ini yang gua nggak tahu, Ded. Yang gua nggak tahu itu ini, Ded. Tunggu. Bentar dulu. Tunggu dulu, jangan dulu ngomong. Tunggu ya. Jangan dulu ngomong. Jangan dulu ngomong. 3, 2, 1. Bre. Nah ini yang gua nggak tahu, Dad. Lu itu masuk ke grup WhatsApp Zoom Muslim Meeting yang dibikin Etan ini tuh dari siapa?
Etan yang langsung ngasih lu. Iya, Etan yang ngasih lu ya gitu. Dan iya, dan waktu gua bubukin Tritung di Zoom itu Ikhwan, gua itu ada dua suara gitu kan. Ada ada itu Akidoni. Nah, sebelum Akidoni ada lagi satu tuh, Dedi Wijaya. Ini duluan di Zoom ini. Jadi pas gua masuk dia udah ada gitu kan. Lah kocak gua bilang. Ributnya sama gua, Dedi juga muslim tapi Dedi nggak digempur gitu, gua nggak paham kenapa. Ya, iya gitu, gua sampai nanya si Dedi, lu Islam atau Kristen gitu, karena ini si penghujat ini ada Dedi Wijaya di dalam, itu nggak dihujat Ikhwan, diem aja dia di sana gitu, ngapain gua bilang, gitu, makanya gue curiga ini anak Islam atau Kristen ini sebenarnya, gitu. Nah, lu, nah sekarang kita ke si Dedi ya Ikhwannya. Ini lu tuh masuk ke mana? Masuk ke Zoom-nya itu ceritanya gimana, Ded? Kalau lu? Oh, kalau lu di Japri ya? Oh, alah, I see. Berarti emang niatnya lu mau di prospek, lu mau dibikin murtad gitu ya? Terus sukses, mereka sukses. Hah? Tunggu itu terlalu ke tengah gitu. Gua terlalu ke tengah itu. Coba gue pengen tahu awalnya kenapa lu bisa jadi apa? Jadi target untuk dimurtadkan. Awalnya gimana, deh? Lu dinilainya awam. Iya, awal ngobrolnya gimana? Gitu loh maksud gua tuh, pengen tahu gua. Bukan tanya jawab. Pertama lu kontaknya gimana? Kok lu bisa di Japri? Oh, dari grup WhatsApp. Oke. Terus. Heeh. Iya, belum ada Zoom. Oh gitu. Terus gimana diajak murtadnya gimana lah, Nah, bagus Ade. Gimana bujuknya? Gimana bahasanya? Bahasanya gimana? Zevanya gue tahu ketemu di Zoom. Kecewa dong mereka. Oh gitu. Padahal lu cuma nganggap temen doang, tapi mereka berharap lebih ya. Nah terus lu inget gua masuk Zoom, inget nggak? Ingat berarti hmm? Iya, ke Kalimantan. Nih, iya. Udah kawin dia sekarang, anaknya dua di Ken itu.
Oh gitu, itu cerita, ini cerita salah satu muslim yang masuk Zoom ikhwan, karena ya gua masuk Zoomnya Tritung ini karena melihat ke cerita-cerita muslim yang awam korban ke sana gitu. Nah Dedi ini salah satunya, tapi Dedi lebih parah, dia dijapri bre, bukan ngambil dari link grup, dia dijapri. Nah terus Dedi ini kan masuk tuh, lalu Dedi juga ngerekrut yang lain-lainnya nih, yang Dedi lihat sering ke Zoom juga ya Dede. Nah, apa namanya? Coba lu masih inget nggak siapa aja yang lu rekrut? Gue inget karena gue kan kalau WhatsApp gue kan terintegrasi sama apa namanya, sama intinya WhatsApp gue tuh dari zaman 2012 masih ada semua chatnya gitu. Gue tahu tuh siapa aja yang lu rekrut. Lu inget nggak siapa yang lu rekrut? Masuk ke Zoom, masuk ke grup WhatsApp Zoom Muslim Meeting. Yang paling pertama, yang lu rekrut paling pertama. Mana ada, gue duluan sebelum lu. Grup WhatsApp Zoom. Iya. Bukan, yang lu rekrut. Ada dua bre, bapak-bapak, gue kasih clue. Clue-nya dari D sama Z, bapak-bapaknya. Iya. Bapak-bapak, bapak-bapak yang satu huruf depannya D, bapak-bapak yang dua huruf depannya Z. Itu lu yang masukin ke grup. Bukan, kalau nggak, gue nggak akan bilang bapak-bapak kalau gerunda. Bener. Satu lagi. Barengan itu dua-duanya itu masuknya. Salah, bukan. Dukcapil. Lah ini security HMJ ini siapa ya? Woi. Hah? Ewin. Tapi tahu loh. Erwin tahu Erwin. Erwin harus lihat ini we. Nah, akun dulu namanya apa, akun yang dulu? Waktu di Zoom juga. Oh alah, oke. Tapi tahu sejarahnya loh, pas banget itu nebaknya. Mantap. Sempat masuk WhatsApp JCC. Wah, oke. Nanti nyambung cerita ya kalau misalnya ada yang ini connect. Oh gitu, oh mantap. Iya, karena itu tuh ini apa namanya tuh. Di luar JCC itu Ikhwan ada pergerakan juga. Contoh misalnya Julius itu independen loh. Julius itu ini JCC jalan, dia juga jalan. Yes. Oh itu yang ngeditnya lah. Kenapa menghilang gara-gara itu? Kenapa gara-gara itu maksudnya? Oh. Oh iya, gue sempat dengar ceritanya. Iya, ada cerita, agak lupa sih, tapi sempat dengar ada cerita kayak gitu. Iya. Oh, jadi editornya ini ya Julius dulu ya. Mantap.
Ya inilah mendampingi lah ya, menemani. Jadi ketika si Cece berkembang menjadi yang besar Ikhwan, Julius juga gede sendiri gitu kan. Dia tuh sempat masuk ke si Cece terus nggak tahu keluar dia. Terus sendiri aja. Tapi jadi alhamdulillah. Sama juga sama kayak Goldian. Goldian lebih lama dalam si Cece, nggak dapet tempat mulu, akhirnya dia mandiri. Jadi juga Goldian, mantap situ. Heeh. Iya ingat gua bagian itu. Oh enggak, kalau kalau apa? Kalau Triun Slayer itu dari awal juga udah pada support ini orang-orang yang sering nonton debat di ini gue masih inget YouTube-nya Putra Wahyu Zulfikar itu kan sering nge-live-in debat di YouTube tuh. Gue bikin YouTube mereka support kan gitu. Karena sering denger. Nah, terus bikin tandeman bertiga, gua Julius sama Goldian gitu. Nah, itu makin bikin rame gitu. Iya 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 iya. Kocak banget anjir itu. Waduh, ya fotonya on cam buset. Goldie ya. Itu StreamYard kalau Julius sama Goldian itu StreamYard Ikhwan. Mereka merajai di sana gitu karena waktu itu kan Zoom itu belum apa ya? Agak susah orang untuk bikin baru kayak gitu-gitunya. StreamYard itu gampang walaupun bandwidth gede tapi gampang bikinnya. Nah, merajailah di sana gitu ketika konten debat itu udah banyak yang handle, Julius bikin tema baru yaitu dunia dalam berita. Kayak gitu dia. Aduh. Terus Golden juga ngikutin karena masih jarang banget ya dunia dalam berita itu, maksudnya yang apa breaking news tentang berita-berita terhitung kayak gitu kan, masih jarang banget tuh. Makanya Julius langsung ramai juga di sana. Mantap lah, keren. Hmm. Kita balik lagi ke ini. Kita balik lagi ke apa? Ke ZCC. Jadi Ikhwan, dulu tuh yang sering dialog itu di Zoom itu walaupun solo-solo itu ada yang sering ke Zoom juga kayak Dedi ya, ada Pak Zul, ada Pak Dani, ada Akhidoni, ada Etan, ada gua kayak gitu-gitu. Nah, nanti kemudian hari ketika Zoom Muslim Meeting ini jadi grup, sebelum namanya jadi ZCC ya, itu Dedi ambil tuh, Dedi rekrut lagi orang, Pak Zula dengan Pak Dani. Nanti Pak Zul kemudian jadi ketua umum di ZCC, alhamdulillah. Pak Dani juga jadi anggota lah kayak gitu-gitu, cuma nggak lama kalau Pak Dani. Nah, jadi gede Ikhwan. Dan setiap ada orang baru, nah di situ itu diketemuin dulu sama gua di Zoom itu. Buat apa? Untuk menekankan girohnya. Lu masuk ke Zoom, lu dialog di Zoom. Ini kan lawan penghujat ya, ini lawan penghujat. Jangan lu anggap ini cuma ngisi waktu luang. Tapi anggap ini sebagai jihad lu kepada agama lu gitu. Alhamdulillah semua satu giroh terpanggil kan gitu. Jadilah gede CCC ini. Jadilah debater itu ngumpul di sana semua. Banyak yang akhirnya Gurunda masuk, Bang Handi masuk dari apa tuh? Dari dialog WhatsApp itu. Nah, Unik Riva juga masuk dia. Banyak juga yang nggak ikut pendebat di dialog WhatsApp, banyak juga yang nggak ikut ke Zoom. Tapi di Zoom juga banyak juga yang lahir baru gitu. Contoh misalnya Goldian, Akhi Farhan Farluk gitu kan. Sekarang ke politik beliau. Terus ada banyak lah. Si Akang juga kalau kalian dengerin kemarin cerita, si Akang juga itu dari Zoom walaupun Zoomnya Zoom yang berbeda gitu. Ini ada pertanyaan, apologet yang paling pertama siapa? Akhi, apologet paling pertama, apologet paling pertama ya Gurunda ya, karena Gurunda yang nyetusin nama tersebut gitu. Kalau misalnya Mujahid Ghazwul Fikr, pendebat pertama di dalam Islam siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad kan dakwahnya kepada kafir. Dialog kan langsung di situ, terutama ketika Isra Mi'raj itu. Kencang banget, keras banget dialognya.
Nah, kalau apologet ya Gurunda karena Gurunda yang bikin pertama. Tapi kalau misalnya ditanya dunia media sosial siapa yang pertama kali dialog di sana, aku kurang paham. Kurang paham aku. Gitu. Edis TV lahir di Facebook. Edis TV itu seangkatan sama Rudy Yohanes. Rudy Yohanes dulu baru Edis TV gitu. Dan kalau di Muslim yang pertama debat di media sosial, Facebook lah ya kita ambil ya, Facebook itu Gus Mendem. Seperti yang diceritakan oleh siapa tuh kemarin tuh, aduh lupa ya. Nah, Gus Mendem, terus ada nanti di sana itu ada Pak D, ada Gurunda. Nah, itu lahir di Facebook tuh Pak D sama Gurunda. Yang lahir di WhatsApp ada Bang Handi, ada Akuk, ada Unik Rifa, ada siapalah lupa gitu. Nanti semua yang lahir di Facebook, lahir di WhatsApp, yang muslimnya ya, itu nanti akan berkumpul di Zoom. Dari Zoom lah semuanya menjadi besar, alhamdulillah gitu. Kandayona Facebook juga ya. Kalau aneh masih pemula di TikTok nih Lur. Iya, kalau masih pemula di TikTok ya nggak apa-apa. Banyak juga yang vakum lama baru gabung lagi di arena yang baru gitu, banyak juga. Nah, semakin membesar itu wah banyak banget momentumnya Ikhwan, banyak banget momentumnya. Ada momentum di mana tritung-tritung yang punya Zoom ini akhirnya mereka nyerah gitu karena ketika kita ke sana kita semakin kelihatan oh ini yang masuk ke dalam ini yang jago-jago debat semua ini, yang jago-jago counter semua sini, sehingga mereka angkat bendera putih. Jangan lagi nyerang ke Zoom mereka secara sporadis, tapi gimana kalau kita dialog pakai timer kiri kanan, maksudnya tuh sekali dialog di Zoom Muslim, sekali dialog di Zoom-nya Tritung gitu kan. Karena mereka duluan yang punya Zoom gitu. Tapi ketika diacak-acak dan kita akhirnya menguasai Zoom itu kayak gimana, bahkan sampai bikin Zoom crack-crackan gitu kan. Karena Zoom kalau pengen 24 jam itu berbayar Ikhwan. Yang punya waktu itu Akhi Bantri doang. Kalau Akhi Bantri sibuk udah susah kita punya Zoom. Sampai akhirnya Pak Zul itu bisa standby 24 jam di depan PC dan dia berhasil membuat Zoom crack gitu. Nggak perlu beli Zoom yang 2,9, 1,6 juta gitu kan, tapi bisa 24 jam. Nah, itu Pak Zul tuh punya kerjaan. Seangkatan sama Edis berarti ya? Sama ya, seangkatan dalam medsosnya Facebook, tapi periodenya gua nggak tahu. Contoh misalnya gua, Bang Handi, Unik Rifa sama-sama lahir di WhatsApp, tapi periodenya kan beda. Bang Handi itu sebelum Covid udah di WhatsApp. Info dari Ustadz Atta ya, sebelum Covid. Gua pas Covid, jadi tuaan Bang Handi, duluan Bang Handi yang masuk di WhatsApp kayak gitu. Nah lalu kemudian dialog timer ya, dialog pakai timer gitu. Sampai ada satu momentum yang dikenang banget sepanjang masa ketika kita ngegeruduk Ikhwan, kita ngegeruduk Zoom-nya Tritung Penghujat. Kita geruduk ke sana, dialog itu sepanjang malam, sampai semua Tritungnya cabut keluar dari Zoom-nya sendiri. Dan Zoom-nya mereka kita yang nguasain. Kita live-in di YouTube, kita ngomong-ngomong tapi di kandangnya mereka sendiri. Wow, epic moment itu Ikhwan. Itu kesukaannya Akhians Yanuar. Dia paling seneng kalau Zoom itu bahas bagian itunya tuh. Ketika kita merangsek ke sana, Tritungnya kabur semua, cabut, Zoom-nya kita kuasain. Nggak ada yang mute, nggak ada yang nge-kick gitu kan. Kita aja ngomong di sana gitu. Berdirinya API 2023 atau berapa? 2023 berdirinya API itu. 2023. Kalau API itu masih lama. Ini kita masih cerita di 2021. Timelinenya 2021 gitu. Awal mula ZCC berdiri. Nah, tadi udah gue ceritain tuh awal mula ZCC berdiri kayak mana. Lalu kemudian momen epicnya apa? Lalu sampai ke ya program donasi Palestina lah, salah satu kebanggaan juga buat gue pribadi. Lalu setelah itu, nah ini timelinenya deket-deket nih. Program donasi Palestina, rapat untuk membuat ZCC menjadi yayasan, sama pengesahan ZCC menjadi yayasan itu dalam 1 bulan yang sama kalau nggak salah, di bulan Juni 2021 gitu.
Dan kalian sudah saksikan sendiri di video awal ya. Itu cepet-cepet semua ikhwan. Nah, nanti ketika sudah menjadi yayasan, makin kredit. Karena kita sudah mendominasi dalam dunia medsos, ngebubukin Tritung penghujatnya sudah sangat mendominasi. Di sampah zaman dulu. Siapa lagi ya? Dulu tuh dialog ada Bu Tiwatimena, ada Vergudog juga. Vergudog itu penghujat yang paling diagungkan di Tritung zaman dulu. Sampah juga anjing, kena hajar sama gua. Lu bayangin Vergudog, penghujat yang paling ngehujat, ada Victory nggak ada apa-apanya. Dia ampe dapet nomor pribadi HP gua, nelpon gua, dialog di telepon. Dan dia nggak sendiri. Dia bawa 5 sampai 6 orang. Jadi pas dia bubuk, gantian temennya bubuk, gantian lagi temennya. Gua loudspeaker itu HP dari pagi ketemu pagi. Iya. Sambil gua makan, sambil gua main game gitu kan, sambil gua jalan. Gua bubuk-bubukin itu Tritungannya yang ngomong itu. Kuat banget jakun gua Evan. Alhamdulillah. Vergudog. Sekarang orangnya tewas, nggak tahu kemana. Perasaan Zulfikar, enggak lah, astagfirullah, enggak gitu lah. Jauh banget aja info dari mana itu, fitnah jatuhnya itu. Kalau Bang Ardiansa dari mana awalnya Bang Kores? Nah, kalau Aki Ardiansa lahir di TikTok. Jadi sebagaimana Zoom banyak lahir mujahid baru, di TikTok pun ketika kita merambah ke sini banyak lahir mujahid baru, alhamdulillah. Salah satunya siapa? Aki Ardiansyah yang sekarang menjadi sekretaris umum di Apologet Islam Indonesia. Gitu. Ketika mulai jadi yayasan JCC ini, kita balik lagi ke JCC, akhirnya merambah ke offline gitu kan, dakwahnya offline, pembangunan infrastruktur, Jumat berkah, santunan mualaf, itu semua Pak Zul lah yang memperakarsai gitu. Karena Pak Zul melihat yayasan-yayasan Islam terdahulu bergeraknya ya begitu, jadi beliau pun ingin seperti itu gitu. Ya gue merestui aja. Dan keren. Nah, nanti salah satu program infrastruktur yang sukses itu pembangunan Masjid Zojahidin. Kita akan bahas itu di konten berikutnya. Ini sekarang kita soal program donasi Palestina dan kejadian seputaran itu gitu. Nah, itu serunya di situ. Saya lucu pertama lihat Bang Kores debat sama Aderian. Oh, udah ada Akhi Ulil, mantap. Valen, gimana ceritanya kok sekarang nggak seirama? Aduh, kemarin udah diceritain Valen, gue ceritain di sini redundansi dong. Ya gimana ya Valen? Maksudnya gini Ikhwan, kalian harus tahu juga, Muslim itu beda sama Tritung. Tritung pergantian orang yang populernya, yang tingginya itu cepet gitu loh. Contoh misalnya dulu pernah ada Tepudin tumbang, terus diganti Zang tumbang, ganti sama Yusuf Manukbulu tumbang, Fatimah Sadia bentaran tumbang, Vergudog tumbang. Jadi cepet pergantiannya. Tapi kalau Muslim, kalian lihat dari awal Zoom lah ya, yang kalau Facebook belum terintegrasi. Dialog WhatsApp sampai sekarang kita dialog di TikTok. Lihat punggawa-punggawanya siapa aja. Lagi-lagi Gurunda kan gitu. Lagi-lagi Ustadz Tahta. Bang Handi kalian sering lihat, Pak Desugi kalian sering lihat, Kores kalian sering lihat, Unik Riva kalian sering lihat gitu. Itu lagi orangnya. Sehingga ketika ada orang baru yang nggak ada khas lah ya, jangan ilmu lah, kalau ilmu terlalu. Iya, Akhi Yusuf juga. Yusufnya itu orang lama loh. Tapi kemarin udah diceritain. Kalau lu jangan dibilang nggak ada ilmunya. Kalau nggak ada khasnya gitu, nggak akan dapat tempat. Ya mungkin gara-gara nggak dapat tempat dalam bubukin Tritung. Akhirnya nyari spot baru supaya dapat tempat gitu kan. Maksudnya dapat tempat itu supaya dipandang dan dianggap oleh komunitas Muslim. Ya hajar aja yang paling dipandang di Muslim dunia dakwah lintas iman ini, Gurunda kan gitu. Siapa yang kayak gitu ya? Pertama bisa kita lihat Umar satu, terus yang kedua logika gitu. Ada lah orang-orang kayak gitu, gue juga lucu. Itu pertama Bang Kores debat di Zoom.
Gua pertama di Zoom itu langsung lawan 30-20 akhi. Gue langsung lawan Samuel. Waktu itu masih ada Fedrigo gitu kan. Fedrigo mirip sama Apiang suaranya. Tapi Fedrigo tobat waktu itu ke TikTok. Terus dia mengatakan penyesalannya telah menghujat Islam. Itu namanya Rodrigo, ya Rodrigo gitu. Lu tahu dia ke TikTok, Den? Dia minta maaf tahu lu. Buset dah ya. Bisa gitu ya. Tapi nggak masuk Islam dia tetap di imannya gitu, tapi minta maaf, kocak banget. Terus pensiun dia dari apa, hujat-hujat Islam. Umar itu bukannya mu'alaf, iya Umar itu mu'alaf gitu. Umar mu'alaf dia. Nah terus tadi sampai mana gua? Jadi lupa. Oh iya, Umar. Tadi ada yang nanya Yusuf Pei, ini gua ulang singkat ya. Akhi Yusuf bukan, dia udah lama. Tapi dia awalnya bukan datang dari debat, bukan mujahid debat ya. Dia menara syiar. Untuk yang nggak tahu menara syiar itu adalah orang-orang yang menyiarkan ke YouTube dialog-dialognya para mujahid gitu. Salah satunya Akhi Yusuf ini. Lalu kemudian ya karena ada ilmu agamanya lah Akhi Yusuf itu ya. Lihat aja tiap dialog bawa dalil Al-Quran sama hadisnya kuat. Masuk dia ke dunia dialog ya diterima lah gitu karena ada khasnya kan gitu. Sampai sekarang booming ya, rezekinya bagus Akhi Yusuf itu. Waktu menara syiar viewernya gede mulu gitu kan. Sekarang jadi mujahid debat viewernya juga gede, diterima oleh komunitas muslim di medsos terutama TikTok. Alhamdulillah keren. Tapi kok agak lain ya tadi gue ceritain akhi. Bang Faruk baru ya Bang Kores. Bang Faruk itu baru Bang Faruk itu. Seperti yang gue bilang lagi, setiap kita pindah arena pertempuran pasti akan terlahir mujahid baru. Salah satunya Akhi Ardiansyah, salah duanya Bang Faruk Sianipar gitu kan. Dengan khasnya kata-katanya yang penekanannya bagus, kemudian nyeng-cengin Tritung penghujatnya juga bagus gitu, sehingga diterima oleh komunitas muslim gitu. Itu serunya Ikhwan, itu serunya, banyak saudara baru, rame jadinya kan markas kita itu, dan menang mulu bubukin Tritung, nggak tahu kenapa, alhamdulillah gitu. Sengehujat-hujatnya mereka tetap aja ada yang syahadat tiap bulan, alhamdulillah. Akhi Jibril juga lahir di TikTok. Udah gue ceritain itu kemarin. Apa namanya? Lupa gue. Beda banget dari zaman gue bubukin Tritung zaman dulu Ikhwan, 2013-an, beda banget. Lu sekarang bubukin Tritung beres, ada teman buat ngobrolin kita bubukin Tritung tadi gitu. Tapi zaman 2013 habis gue bubukin Tritung, gue balik ke realita dunia nyata, gue obrolin apa yang tadi gue bahas, orang-orang nggak tertarik bre. Sendiri gue. Lu ngapain sih ngedebat debat soal agama ya? Lah lu debat agama, gue bilang gue bubukin penghujat. Bang Ali dari Aceh kok nggak pernah tampil lagi bang? Sibuk ini usaha beliau. Lebih asik di Zoom apa TikTok bang? Dua-duanya ada khas tersendiri ya. Kalau gue pribadi seneng Zoom Ikhwan. Gue seneng Zoom, kenapa? Karena kalau di TikTok, ini gue cerita juga kemarin, tapi nggak apa-apa. Lu kalau di TikTok, room rungkat, beres lu. Maksudnya udah nggak terkoneksi sama yang ada di room. Tapi kalau Zoom, lu beres dialog, Zoomnya nggak rungkat. Tritungnya cabut, Zoomnya nggak rungkat. Jadi tetap ngobrol-ngobrol sesama muslim gitu loh. Dari pagi ketemu pagi, ada aja yang ngobrol. Itu enaknya Zoom. Jadi kekeluargaannya tuh kuat, ya. Masih dong, tahu. Nggak tahu, mau sibuk ini kerja kali. Yo X.
Ali Musa udah lama juga itu, sebelum Zoom sebenarnya. Itu seangkatan sama Pak Desugi dia. Kayaknya Bang Ali Musa itu ini Facebook kayaknya. Hmm. Hmm. Terus kalau TikTok apa? Kalau TikTok ramenya ada juga gitu ketika kita ngomong viewernya banyak. Misalnya kayak ini 135 gitu. Jadi yang ngobrol banyak. Tapi ya itu beres rungkat ya udah bubar. Kalau Zoom nggak ada rungkatnya. Beres dialog tetap ada orang di Zoom gitu kan. Dan ngobrol semua, itu yang gue suka. Iqbal juga sibuk sama usaha, lagi sibuk sama usaha Iqbal itu. Nah terus di Zoom JCC kalian jangan salah juga. Setelah di ke 2000 berapa ya? 2020 2021. Jalan setahun setengah gitu kan. Muslim-muslim yang lain pun akhirnya pada bikin Zoom sendiri gitu. Karena kan kalau Zoom udah ada dialog, yang lain ya nggak bisa dialog, yang lain dengerin. Padahal populasi yang bisa debat udah mulai banyak gitu. Seneng. Dulu awal-awal Zoom Ikhwan, kalau ada debat itu gua mulu dipanggil dulu. Res, ada penghujat res, dialog res jam segini res. Bantuin res, 2 versus 2 gitu. Gua ditelepon mulu lah, gua lagi sibuk di EPMA ngurusin kontennya. Tapi semakin banyak alhamdulillah gitu. Telepon kayak gitu tuh mulai berkurang gitu. Dan selain itu semakin banyak debat juga semakin banyak butuh arena, sehingga apa? Sehingga banyak yang inisiatif untuk bikin Zoom yang lain. Contoh kayak Zoom Rim, Zoom Basir, Zoom Yusuf PI dulu juga ada Zoomnya. Si Akang tuh apa MDM gitu kan sama Bang Tholib rahimahullah gitu. Dan ya itu, nah nanti gue bikin grup Rasyidun Army Sipahi gitu yang menyatukan semua Zoom. Sehingga kalau mau nge-live-in atau mau nyari mana Zoom yang kosong buat dipakai dialog, nah itu di Rasyidun Army Sipahi jawabannya. Rasyidun Army Sipahi masih grup WhatsApp, belum yayasan. Bahas sebelah ahi, kenapa sekarang cakar-cakaran semua ya? Ini ada hubungannya sama konten gua pertama. Konten kedua di YouTube gua. Di konten kedua YouTube gua thumbnailnya ada bahasa kayak gini. Awal mula kehancuran terhitung di medsos. Nanti gue ceritain kenapa bisa cakar-cakarannya sekarang. Ini alhamdulillah ikhwan. Nantilah, tapi nggak sekarang ya. Supaya di konten berikutnya gue ada bahan obrolan. Gue buka sekarang habis dong obrolan besokan gitu. Tapi saya seru lihat Bang Kores menghina Zang tinggal di tenar. Ya itu zaman Zoom ya anjir waktu itu. Oh iya, ini Ikhwan, zaman Zoom itu ya, zaman Zoom. Kores lah yang pionir pertama kali mencetuskan Safari. Jadi Safari itu kita yang mujahid muslim ini, yang pendebat muslim ini, kita akan masuk ke room-room penghujat, ngacak-ngacak mereka, dan itu semalaman. Jadi habis ngacak-ngacak di sini kita ke sana, ngacak-ngacak lagi, kita ke sana, ngacak-ngacak lagi, acak-acak ditaruh di YouTube gitu. Makanya di YouTube Kores yang lama itu ada namanya Safari. Nah ini yang soal nginat Fauzong tinggal di tenda juga itu pas Safari. Dulu Zang itu penghujat Ikhwan, top tier lah dulu. Sekarang jadi sampah juga. Ya gitulah, memang terhitung itu kalau misalnya orangnya tobat ngehujat jadi sepi ya. Tapi si Zang itu bukan tobat ngehujat, memang orang-orang bosan aja sama hujatan, nggak tahu kenapa. Nah si Zang ini kan apa namanya? Dia punya Zoom juga, dia zaman Zoom dia punya Zoom. Ngumpul di sana para yang supporter penghujat Islam ngumpul di Zang juga ada. Bahas-bahas Islam lah, bahas-bahas Nabi kita. Gua masuk ke sana Ikhwan, gitu. Oh ini Kores nih. Kenal si Zang sama gua. Karena waktu dia masih cupu, masih culun di Belanda.
dia sering ngemis-ngemis untuk masuk Zoom Muslim gitu kan. Ketemunya sama gua hajar, gua bubukin. Nah, pas gua masuk ke Zoom dia merasa ini kesempatan gua untuk ngehajar Kores, balas dendam sama Kores yang udah ngebubukin gua zaman dulu di Zoom gitu. Nah, terus tadi gimana? Oh iya. Nah, jadi si Zhang itu mainnya mute permanen nih, Wan. Jadi kita harus pinter-pinter. Kalau kita main ke kandang Tritung, lu jangan cuma pinter ngebalikin, jangan cuma pinter teknis ngeluarin data, tapi kalian juga harus pinter teknis gimana caranya nge-counter orang-orang yang mainin mute permanen si Tritung ini. Nah, nanti gue kasih tahu. Jadi pas gua dialog, gobloknya Zhang ngasih gua ngomong gitu. Ya silakan Kores, kamu mau ngomong apa gitu. Oh iya Zhang gitu kan, masih tinggal di tenda gua bilang. Tit gitu kan, udah mau mulai mendidih panasnya. Dia waktu itu bahas Muslim di Indonesia tuh ketinggalan, keterbelakangan kayak gitu-gitu kan. Nah, gua counternya gini, Ikhwan. Ya, alhamdulillah Muslim di Indonesia itu makmur gitu, tidak seperti di Uganda, di Rwanda. Gua bawain negara-negara Afrika yang keterbelakangan dan paling miskin sedunia gitu, dan kebetulan itu bukan mayoritas Islam di sana. Lu tahu boneka dashboard mobil? Kayak gitu bentuknya sih Zang. Gini deh. Gitu. Emosi, bre. Emosi dia. Lu bayangin. Bergidik kepalanya itu ngedengerin gua ngomong. Lupa dia ini ngasih ngomong ini ke siapa. Kepalanya bergidik. Gua di-kick. Tapi sialnya apa? Guanya udah beres argumentasinya, statement gua udah beres, baru gua di-kick. Ngamuk lah itu satu Zoom, Ikhwan. Ngamuk itu satu Zoom. Langsung nasihatin si Zhang. Itu udah tahu Kores kenapa dia kasih ngomong Pak Zhang. Gitu kan, lain kali udah diblokir aja dia, nggak usah masuk, gituin dia. Digitu-gituin gua. Dinasihatin sama lah waktu kayak Robert Lele beres dialog sama gua, dia dinasihatin sama Tritung yang lainnya. Itulah kelakuan Tritung, Ikhwan. Beres dialog sama Kores, beres kontak sama Kores, pasti mereka akan dimarahin atau dinasihatin sama Tritung yang ngebela mereka gitu. Seru tuh dulu Calvin Slayer, Triun Slayer kok Calvin Slayer. Keliling-keliling Zoom, aku nonton, oh di FB ya? Siapa yang nge-live-in di FB? Kok ada di FB, Akhi? Kok bisa ada di FB? Ada juga yang live di FB ya, baru tahu gua. Nah jadi, aduh, siapa sih penghujat yang belum pernah ngecap argumentasi Kores? Coba tunjuk satu, siapa penghujatnya? Sampai David Wood, Sam Shamoun udah pernah ngerasain bacot gua, bre. Christian Prince sudah pernah ngerasain bacot gua. Emosi semua. Tahu kalian Christian Prince yang botak yang Arab pernah masuk TikTok? Tahu? Pernah? Tahu nggak? Itu Qadarullah ya. Ini nggak Qadarullah, ini Christian Prince nggak tahu KW, nggak tahu ori, ketemunya sama gua di TikTok. Wah, habis dia. Masih inget banget. Ini nggak nyambung sedikit ya. Tapi ini CP Arab. Dia bawa gambar orang Arab gitu, kakek-kakek sama bocil gitu. Sama ada satu lagi siapa gitu kan, 3 gitu. Terus dia bilang, ini nabimu, dia bilang kayak gitu. Enggak, itu Tritung, gue bilang, itu lihat ada 3 itu. Tritung itu 3, ngamuk dia. Dia yang bawa datanya gue pakai buat ngehajar dia, ngamuk dia. Langsung dia, gitu lah, hujat-hujat pakai bahasa Inggris gitu. Gue ketawa-ketawa aja, bre anjir. Kalian ya di sini gue tahu Tritung Indonesia itu lebih seru daripada Tritung luar negeri gitu loh. Tritung Indonesia. Karena Tritung luar negeri di counter dikit tantrum, mereka udah emosi duluan.
Kalau Tritung di Indonesia kan mereka udah punya mode lepas kuping. Ah, Kores, ayo kita pakai kuping copot gitu. Cuma suara gua kan masuk ke dalam muka dan batin mereka, nggak lewat kuping. Ah iya, lewat pori-pori kan. Argumen gua kan maksudnya lewat pori-pori, nggak lewat kuping gitu. Ini mau lu lepas kupingnya tetap aja lu sakit hati gitu. Iya itu Uktinanda gitu. CP itu pernah di ini gua kasih lihat. Gua kasih lihat ya. Salah. Ini kejadian tahun 2024 awal kayaknya ya. Jadi kita harus ke Oke. Oh, bukan. Belum ada. Enggak ada. Wih, 2 tahun lalu. Buset ya. Udah banyak banget ya korban-korban gue ini. Buset. Konten gue udah 1000, Ivan bubukin terhitung. Dan kalau kontennya Trius Rare itu alhamdulillah yang dialognya gua semua ya Ivan ya. Jadi asik kan. Ah, ini. Nih. Nih. Dia pakai akun ini. Gua siksa habis-habisan. Nggak kelihatan ya? Belum ngebalik ya? Astagfirullah. Nih. Akunnya yang ini. Gue siksa habis-habisan, anjir, sampai nangis gue bikin. Pedih. Semun juga gue dapet. Aduh, banyak banget gue siksa Ikhwan. Namanya Yusuf siapa gitu, gue lupa ya. Aduh, oh gitu. Oh. Di YouTube ya, Res. Iya, YouTube yang lama. Ini kontennya 3 tahun lalu, 17.000 yang nge-view. Mantep banget ini dokumentasi gue. Dad. Enggak lakuin kalau gue. Itu kalau StreamYard baru tuh, hobi banget dolar coding kalau StreamYard, serius. Nanti udah viewernya gede baru ijo dia. Tapi kalau gue bubukin terhitung sebrutal apapun kata-kata gue, alhamdulillah tetap ijo gitu. Mantapnya di situ. Oh iya, bener. Jadi gini Ikhwan, zaman Zoom ketika ZCC masih apa namanya masih dihandle Kores perdebatannya gitu kan. Penghujat yang sekarang udah terkenal dulu gembel, diampasin di Zoom ZCC itu. Ada Zang yang tadi gue cerita, ada Kosman gitu kan. Kosman kan hujat-hujat monolog ya, ketika ketemu dialog banjir ayam sayur dibikin, nggak bisa dia jawab. Si Zang aja sampai komen, ini si Kosman ini katanya kalau hujat Islam lancar dia mulutnya, tapi pas Kores tanya nggak bisa dia jawab. Harusnya dia nggak usah debat dulu katanya, dia harusnya pendalaman dulu ini imannya gitu kata si Zang. Siapa lagi? Sofi Badut dulu diagung-agungkan di Zoomnya WAFM, We Are For Murtadin ya. Tapi apa yang terjadi? Ketemu Kores hancur. Gue lupa topik apa sama dia. Terus siapa lagi yang sekarang? Edwin. Yang ngaku-ngaku Yahudi. Oh iya. Oh iya, zaman itu streamer ya.
Taunya orang Eropa ngehe. Ya bule di bawah. Makin parah Kosman menghujat Bang Kores. Dia ngehujat lagi sekarang si Kosman ini. Debat sama Bang Yonatan itu. Oh. Oh gitu. Oh iya, nanti coba gua pantau-pantau si Kosman ini. Terus siapa lagi? Tepudin Ibrahim. Enggak ada yang kalau Tepudin Ibrahim nggak pernah dia keluar kandang. Dia kayak kelomang dia diem mulu di kandangnya. Edwin. Dulu tandemnya ada Rion. Rata mulu sama gua dia. Mau adu framing, adu apa gitu kan. Dia pernah mau ke framing, gua homok katanya. Gua framing balik, dia yang homok. Pakai VN yang dia bawa sendiri gitu. Karena VN dia ngomong apa coba? Dia ngomong dimasukin gitu. Terus ditarik keluar cabe kayak gitu. Itu dia semua yang ngomong, anjing, langsung gua framing, mampus, nangis darah. Terus yang lucu waktu dia nge-framing, hah? Terus yang lucu siapa? Si Dedi. Iya, Dedi tahu semua itu. Terus yang paling lucu ini si Edwin ini apa namanya? Yang pas dia lagi dialog sama gua, si Erben ngamuk, terus istrinya Edwin ngamuk-ngamuk juga gitu kan, disuruh kamu ini ngapain debat-debat kayak gitu. Matiin nggak? Langsung mute ya. Edwin gua bilang. Sekarang jadi ampas juga dia. Kasian loh. Di apa ya, di Zoom gitu-gitu aja, sekarang menurun. Ninggalin keluarga lagi di Indonesia. Edwin buset apa? Ya, Wahyu Ilahi long time no see juga. Hilang juga itu. Jadi selain Muslim juga terhitung juga banyak yang hilang yang di Zoom nggak ikut ke sini. Nggak tahu di mananya. Apa namanya? Ini, aduh lupa. Jadi kayak Muslim terhitung juga banyak yang nggak ikut, kayak Antonius, Pras itu juga nggak ikut dia ke TikTok, nggak tahu kenapa. Cuma gue paling seru ya si Edwin ini ya, karena si Edwin ini dia suka ke pribadi gitu kan. Jadi gue ngeladennya juga enak gitu loh, nggak enakan lagi gue. Oh lu ke pribadi, oke. Mau kemana lu? Ke keluarga, ayo anjing kita bahas keluarga lu. Atau apa? Mau bahas apa? Kerjaan, ayo kita bahas kerjaan. Yang paling epic ya itu. Pas dia mau nge-framing gue homok, gue counter balik dia yang homok, karena VN-nya suara dia semua, nggak ada suara guanya. Sama bininya ngamuk-ngamuk pas dialog sama gua. Itu di Zoom FVC, inget banget gua. Aduh. Maksudnya waktu bawa Yahudi itu debat sama mana rumahnya. Oh, mantap Kandayonat yang bongkar-bongkar ya. Lawan seru Bang Kores si Alda Victory HIV di TikTok. Waduh, itu makanan gua si Alda itu. Makanan gua dia. Gue seneng kalau lawan Edwin, lawan Alda itu gitu, karena gue bisa lampu hijau untuk ngomong apa saja, nggak perlu gue mikirin perasaannya lagi gitu. Si Alda Victory ini TikTok ya bukan Zoom, sampai astaga Tuhan mulutnya. Sampai tobat dia ke berhalanya. Si Alda Victory itu sampai tobat dia ke berhalanya. Wah, gue bilang si Alda Victory, Christian Princess yang pernah gue bikin kayak begitu tuh. Mental sosmed doi, siapa si Edwin? Iya itulah. Dan ini ada dua ya. Kemarin gue ngomong gini, Ikhwan, semua penghujat Islam ekonominya itu menengah ke bawah, miskin. Yang kedua, semua penghujat Islam ketika open cam, ketika kelihatan bentuk aslinya, culun anjir. Lihat Edwin, mulutnya garang bet, sama Tritung aja dia kanibal itu pakai mulutnya. Ketika nampak di publik kayak mana bentuknya, buset culunnya bukan main. Duduk pahanya rapat mulu, nunjuk sikunya nekuk, lemaknya ada di kelopak mata, lu bayangin.
Anjir. Bayangin ya, lemak di kelopak mata. Gue bilang, manusia apa ini? Aduh. Edwin yang pernah di Hotel Charlie kan? Iya, X Edwin yang pernah di sana. Itulah Edwin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabre, Adam. Nah itu dia bisa gitu ya. Itulah makanya gue ini suka ini, Wan. Gue tuh suka ngecek background gitu loh dari lawan-lawan dialog 2. Gue tuh suka dia ngehujat kayak gini, apa yang melatar belakangi dia? Pernah dibully kah? Nyari makan kah? Didoktrin oleh guru-gurunya kah gitu. Gue suka pengen kayak gitu loh. Nah sampai pada kesimpulan, ya itu 2 itu. Penghujat Islam kalau nggak miskin, bukan penghujat Islam pasti miskin dan bentukannya culun. Nah gitu. Contoh siapa? Edwin, udah kelar. Oh itu gak ada keren-keren, itulah. Dan gue yakin itu si Edwin pakai celana bikin sendiri dia nggak beli itu. Gede banget celananya, buset. Masalah ekonomi pastinya. Iya pastinya ya Papa Jo. Nah itulah Ikhwan ya, kisah-kisah yang bisa aku sampaikan tentang ZCC. Kalau kalian mau lengkapnya ada di yang lama gitu, aku babar lengkap mengenai ZCC ini. Ini aku kasih yang mengenai kejadian-kejadian di sekitaran program donasi Palestina gitu. Dan untuk kalian yang nggak tahu, ZCC inilah yang menjadi wadah pemersatu semua mujahid muslim tukang bubukin tritum gitu. Edwin tuh ya Metatron. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai masa lalu atau masa sekarang silahkan. Gua buka berapa ya, 8 menit lah ya, 8 menit gitu. Nah sambil kalian mau ngetik pertanyaan, gue info juga untuk yang mau support operasional penyerahan wakaf buku ke pesantren Darut Tauhid hari Kamis, tafadhol DM Kores atau chat ke nomor Kores, atau kalian bisa langsung ke reknya Kores ya Ikhwan ya. Ini reknya Kores. Ini alhamdulillah udah kekumpul 1,5. Aku butuh 6,5 buat bawa 2 mobil. Tim gua 2 mobil sama 300 buku. 300 buku itu 7 dus Iwan. 7 dus dia. Mantap enggak tuh? Api Jabar aja sampai kaget. 7 dus Kores gitu dia bilang. Begitulah, Bre. Dan gua kalau bikin program enggak tanggung-tanggung. Mana sih? Kata siapa? Kata Reda Erwin kaya raya. Kalau misalnya kaya raya, nggak mungkin Ikhwan diusir dari rumahnya Zang. Kalau misalnya kaya raya gitu loh. Ngapain dia numpang di rumah Zang berbulan-bulan? Ngapain dia ngejilat musuh imannya sendiri gitu? Dia kan itu makan ludah dia, makan dahak dia. Dia kata-katain ini imannya Zang. Ke Belanda nginep di rumah yang dia kata-katain. Buset. Kalau kaya nggak mungkin numpang dia di sana. Tolong balas DM bro. Siap Mabre. Maaf Bang Kores kok bisa pisah Gurunda sama Pak Zul. Tunggu bentar. Ini aku ngasih dulu norek ya. Untuk kalian support pergerakan Kores nanti. Tuh Ikhwan. SS, udah SS belum? Satu, 2, 3. Thank you. Untuk yang sudah berkontribusi, jazakallah khair. Mari kita lanjut. Sip.
Thank you Akhi Ulil. Maaf Bang Kores kok bisa-bisa guru. Oke, pisah dalam perorganisasian itu. Tolong ketik ke DM ya. Oh gitu. Oh siap Akhi Adam. Pisah dalam perorganisasian itu bukan berarti sebuah kejelekan gitu, karena ada perbedaan visi gitu. Ini gua kasih dari guanya aja ya. Siapa yang nanya nih? Akhi Ulil, ini gua kasih dari perspektif guanya aja ya. Nanti bisa di cross check ke Gurunda atau ke Pak Zul. Jadi tadi gua udah bahas. Pak Zul pergerakannya dari yang dialog sekarang lebih ke offline gitu loh. Pembangunan infrastruktur misalnya, contohnya pembangunan masjid kayak gitu. Gurunda lebih ke dialog. Sama kayak gua gitu. Gua tuh kalau bikin program Ikhwan ya, gua tuh bikin program itu yang gua pribadi itu gua lebih ke mengadakan perangkat tempur kepada sesama mujahid. Ngurusin wifi atau ngurusin wifi atau kesehatannya mujahid yang seperjuangan sama kita gubukin Tritung gitu. Kalau ke misalnya bikin masjid, bikin sekolah itu agak kurang kesana gue itu, karena gue petarung bre kan gitu. Nah Gurunda kurang lebih kesana gitu. Nah perbedaan inilah yang nantinya itu ya salah satu jalan pisahnya gitu. Kayak gitu Akhi Ulil. Ya, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Bentar ya, Akhi Adam. Tunggu aku ganti akun dulu yang ini. Itulah yang bisa gue jelaskan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pisahlah secara keorganisasian. Saya ketahui lihat Bang Kores pakai bahasa prot-prot. Iya, Pade yang paling rajin pakai bahasa prot-prot. Tuhanmu itu bikin adegan prot-prot gitu dia. Apa namanya? Tuh, Akhi Adam cek DM. Nah itu jawaban untuk Pak Zul dan Gurunda ya. Nggak ada ini sebenarnya. Kalau masalah misalnya permusuhan yang personal pribadi nggak. Lebih ke visi misi aja. Akhi Iqbal itu aku udah video call bulan kemarin dan beliau ini ternyata nggak sakit, alhamdulillah. Tapi dia sibuk usaha gitu. Waktu aku video call dia lagi di mobil sama teman-teman kantornya, kayaknya lagi nganter barang deh gitu. Bukan pro-pro tapi prit-prit, nggak. Artinya begini, waktu Oten banyak beratur. Iya benar-benar ya. Iya, tahu-tahu gue ingat-ingat itu kan. Prit. Woi, nggak boleh. Prit. Gue ingat prit-pritnya, tapi apa yang gue prit-pritin ya? Kok lupa gue ya? Ada yang gue prit-pritin itu, tapi lupa apa akhir. Ya, makasih infonya. Sama-sama Ukhti gitu. Ayo Ikhwan yang mau
Indomisasi berinfak ta'awun untuk program penyerahan buku ke Darut Tauhid sebanyak 300 dari Jakarta ke Bandung. Aku butuh 6,5. Alhamdulillah sudah terkumpul 1,5 ikhwan. Ini berangkat hari Kamis. Desember enggak dong, berangkat hari Rabu Desember 17 gitu. Nanti aku ketemuan sama A Agim dan tim itu di Desember 18 ikhwan. Insya Allah live enggak kayaknya. Alfi sibuk kerja beliau. Dia di Bandung sekarang alhamdulillah dapat kerjaan. Nggak boleh diartikan baca yang tertulis. Oh iya. Iya, soalnya apa ya, kebiasaan terhitung itu kalau baca apa tertulis apa dibacanya apa gitu ya. Udah gue printin aja udah. Print pelanggaran. Apa yang dibaca itu? Gitu. Lu baca di mana itu? Tulisannya begini kok bacanya begitu. Mantap, Akhi Adam, jazakallah khair kathiran. Jazakallah khairan jaza. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Mantap. Udah Akhi Adam udah. Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kalian mau indomisasi tafadhol ikhwan? Dan jangan lupa ya, nanti aku akan posting di YouTube karena nanti aku akan jalan ini ya. Ini tuh sebenarnya gini, aku ngejar konten itu. Rabu, Kamis, Jumat aku akan safar ini ke Bandung kan dalam rangka penyerahan buku ini. Nah, supaya nggak sepi-sepi amat pusat medsosnya Kores gitu kan. Jadi aku posting nanti 3 video tentang masa lalu awal mula Muslim bisa sehebat sekarang gitu. Nah ini nanti tiap satu hari satu video gitu. Makanya aku bikin konten per harinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhi Laude. Ini Akhi Laude Sahabat TV bukan? Aduh, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ikhwan ya, aku tutup saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam menceritakan masa lalu yang indah dari perjuangan kita semua. Dan untuk yang sudah bersumbangsi program wakaf buku Kores, jazakumullah khairan bijana. Akhi Adam, jazakallah khair, udah support untuk operasional kesananya. Untuk yang lainnya ingin support silahkan. Ini ya 5-an lagi lah, 4,8 lagi, alhamdulillah 4,8 lagi. Di antara debat yang paling ngefans hanya jangan lah. Waalaikumsalam Akhi Adam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara yang debat yang paling ngefans hanya Kores. Ya janganlah, banyak yang lain juga gitu loh. Ngapain Kores doang? Dan kalau mau ngefans itu ke Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum ada viewer, sebelum ada supporter, beliau dialog solo. Itu pagan Quraisy dia solo dialog, Yahudi Nasoro dia solo dialog, masya Allah. Dan sekarang followernya berapa? 1,9 M followernya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan lah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga manfaat dan menghibur. Yang support tafadhol DM atau chat Kores atau bisa langsung ke rek untuk operasional ke Bandung ke Darut Tauhidnya. Dan sampai jumpa di konten Trius Fair Comment Center 2. Selamat menikmati apa yang nanti Kores sajikan. Dan untuk Tritung Panghujat jangan terguncang.
masih banyak data kores yang belum kalian nikmati dan akan hadir kores-kores berikutnya yang siap selalu membubuki kalian sampai hari kiamat. Takbir, Allahu Akbar. Yuk sah, aku pamit untuk subuh. Kapan mulai lagi live? Nanti kalau udah monet. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.